Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semuanya. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Muhammad Ilham Agang, NDH 22, peserta Latsar CPNS KDOD LAN Samarinda. Pada hari ini, saya akan melakukan aktualisasi, yaitu melakukan interview terhadap role model yang akan menjadi aktualisasi saya di Latsar ini. Kita sudah terhubung kepada Ibu Hajah Ismiati. Beliau adalah Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Timur. Assalamualaikum Bu Ismi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat, semoga Muhammad Ilham juga sehat. Baik, terima kasih Bu kesempatannya. Yang pertama, saya ucapkan atas berkenan Ibu untuk saya interview di Latsar CPNS KDOD LAN Samarinda ini. Baik, Bu Ismi, untuk kesempatan yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sudut pandang seorang Bu Ismi, seorang ASN yang profesional itu seperti apa menurut Bu Hajah Ismiati? Silakan Bu. Terima kasih Muhammad Ilham Agang terkait wawancara hari ini dalam rangkaian kegiatan Muhammad Ilham Agang sebagai salah satu peserta Latsar CPNS LAN KDOD 2020 Samarinda. Sebagaimana kita ketahui bersama, aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil bisa dikatakan profesional. Tentu seorang ASN harus memahami kewajibannya. Kita tahu bahwa ASN wajib setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan juga NKRI. Yang tidak kalah pentingnya bahwa ASN juga taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. ASN juga wajib disiplin, bertanggung jawab, ya kan, melaksanakan tugas dengan kejujuran gitu. ASN juga harus mempunyai perilaku yang bisa dijadikan teladan, bukan hanya di dalam pelaksanaan kedinasan maupun di luar kedinasan. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah seorang ASN dikatakan profesional apabila dia memahami tugas pokok fungsinya. Jadi kalau bisa seorang ASN memahami tugas pokok fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan, tentu ASN itu akan bisa profesional gitu. Jadi dia tahu apa yang harus dilakukannya. Bisa jadi ASN itu seorang perencana begitu. Dia tahu bahwa sebagai tugas pokok fungsinya sebagai perencana apa yang harus dilakukan, misalnya dalam rangka menyusun sebuah perencanaan anggaran, atau juga bisa jadi ASN itu adalah seorang pelaksana yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, atau bisa jadi juga ASN itu adalah sebagai pengawas dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, jadi jika ASN itu sudah memahami tugas pokok fungsinya, tentu dia akan bisa melaksanakan tugas itu bertanggung jawab, berkomitmen, bebas KKN, memberikan pelayanan dengan baik, mempunyai integritas yang tinggi. Jadi saya pikir itu. Jadi dia harus paham dulu segala tugas pokok fungsinya, dan tidak kalah pentingnya tentu dia harus melakukan peningkatan wawasan dalam rangka untuk mengembangkan tugas pokok fungsi yang dilaksanakan sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik itu dan transparan. Baik, terima kasih Bu Ismi atas penjelasannya. Boleh Bu Ismi bisa menceritakan sedikit perjalanan karir Ibu selama menjadi seorang ASN yang profesional sehingga bisa menduduki jabatan yang sekarang, yaitu sebagai Kepala Bapenda Provinsi Kaltim. Ya, baik Mas Ilham, saya juga dulu telah melalui seperti yang Muhammad Ilham laksanakan saat ini. Jadi saya juga dulu berangkat dari seorang CPNS, kemudian PNS, mengawali karir saya di Biro Kepegawaian Setda Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian jabatan pertama yang saya duduki adalah
Kepala Subbak Kedudukan Hukum pada Biro Kepegawaian. Jadi pada waktu itu menangani kasus-kasus disiplin pegawai, kemudian perkawinan dan perceraian. Kalau kita lihat jabatannya Kasubag Kedudukan Hukum, padahal saya base-nya saya bukan sarjana hukum, saya adalah sarjana ilmu pemerintahan. Tapi tidak ada yang tidak mungkin sepanjang kita mau belajar gitu. Kita banyak melakukan konsultasi, belajar, mencari referensi, kita bisa melaksanakan tugas yang kita emban atau jabatan yang kita emban itu dengan baik. Nah, berikutnya saya mendapat amanah lagi di Biro Kepegawaian juga, menjabat sebagai Kepala Subbak Mutasi Jabatan, yaitu berkaitan dengan pengangkatan jabatan struktural gitu. Itu pada waktu itu eselon 5, kemudian saya naik karir setingkat lebih tinggi, saya dimutasikan ke inspektorat dalam jabatan eselon 4 sebagai kasih administrasi kepegawaian, juga mengurus audit-audit yang berkaitan dengan kepegawaian. Nah, begitu lama saya di inspektorat ini, kurang lebih 9 tahun, sampai akhirnya saya mendapat kepercayaan yang lebih tinggi. Saya diangkat sebagai Sekretaris Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, kurang lebih 2 tahun. Saya dimutasikan lagi ke Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah, yang saya pun tidak pernah menyangka bahwa ternyata itu adalah merupakan tonggak sejarah daripada karir saya di Bapenda gitu. Dengan saya duduk sebagai Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan di Bapenda pada waktu itu selama kurang lebih setahun, di situ saya bisa banyak belajar tentang bagaimana merencanakan atau mengoptimalkan pendapatan daerah. Nah, setelah di Bapenda itu saya kurang lebih 1 tahun, saya langsung dipromosikan ke eselon 2 sebagai Kepala Biro Pemerintahan Umum di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Nah, ini yang inline dengan basic saya sebagai sarjana ilmu pemerintahan di Universitas Mula Warman. Jadi saya kurang lebih 4 tahun menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan Umum, berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan, kemudian urusan DPRD, pengangkatan bupati, wali kota se-Kalimantan Timur, serta hal-hal yang berkaitan dengan tugas dekonsentrasi. Nah, terakhir kurang lebih 4 tahun, saya pada tahun 2016 ikut mengikuti lelang jabatan Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Timur. Alhamdulillah Gubernur memberikan amanah kepada saya sejak tahun 2016, di mana salah satu yang saya tulis dalam lelang jabatan itu bahwa saya berkomitmen dalam waktu 30 hari saya akan membuat inovasi untuk mengembangkan elektronik samsat di Kalimantan Timur. Alhamdulillah itu sudah saya wujudkan. Jadi kurang lebihnya itu perjalanan saya mulai dari staf sampai saya menjabat sebagai Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Timur. Baik, terima kasih Bu Ismi. Terakhir Bu, berkenan memberikan ujangan kepada kami yang baru memulai karir sebagai seorang PNS, supaya karir kami juga bisa lancar dan juga bisa mengikuti jejak Bu Ismi di karir PNS, Bu. Ya, Bisa ujangan atau nasihat Bu buat kami. Terima kasih Bu, silakan Bu. Ya, baik, tentu sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ASN mempunyai rambu-rambu. Yang paling pokok adalah kita melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita gitu. Kemudian kita harus bekerja dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab, loyal juga, integritas juga, belajar juga, karena dengan belajar tentu akan sangat membantu kita dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tugas kita sebagai ASN. Yang terakhir, sebagai insan yang beragama, tentu yang tidak kalah pentingnya adalah kita setelah kita bekerja cerdas, tentu kita sebagai insan yang beragama, kita melaksanakan semua kerjaan kita itu dengan ikhlas gitu. Jadi meskipun kita melaksanakan tugas kita sebagai aparatur sipil negara, tapi kita tidak bisa melepas, kita tidak bisa pungkiri bahwa sebagai insan yang beragama, sebagai seorang muslim, tentu apa yang kita lakukan ini merupakan ibadah. Apabila kita melaksanakan ini, kita nawaitunya kepada lillahi ta'ala. Jadi kita bekerja dengan ikhlas. Yang terakhir, jangan lupa kita tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan tugas dan Allah hindari kita dari hal yang tidak baik. Nah, yang tidak kalah pentingnya, mari kita bekerja dengan jujur, hindari korupsi,
kolusi, nepotisme. Bekerja secara jujur dan transparan. Karena tugas kita adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ujungnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenapa pemerintahan itu ada? Pemerintahan itu adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sukses kepada Muhammad Ilham Agam. Semoga mendapat kepercayaan ke depannya mencapai karir yang lebih tinggi. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bu Ismi atas saran, nasihat, serta motivasinya kepada kami semua. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi amal jariah buat Ibu sekeluarga. Terima kasih Bu Ismi atas berkenan waktunya. Semoga sehat selalu. Salam hormat kami buat keluarga di rumah. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.